Get here before they... Halo sobat semua dimanapun kalian berada. Akhirnya kita jumpa lagi bersama saya Mas Bro. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Mas Bro selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Jangan lupa kencangkan celana anda dan siapkan popcorn untuk menambah sensasi kalian semua. Dan jangan banyak bacot dan berlama-lama. Mari kita langsung nonton saja filmnya. Check it out. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga psikopat yang tentu saja suka membunuh orang-orang, di mana di situ ada seorang pria atau korban yang akan mereka bunuh. Ini adalah Verna, ibu psikopat yang memiliki anak-anak psikopat juga. Namun ada satu anak yang berbeda dari yang lainnya, di mana dia merasa hal ini tidak benar dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan budaya. Anak itu bernama Z. Ini dia dan kisah akan berfokus padanya. Di latar belakang tahun 1955 di Texas terlihat ada anak muda-mudi yang saling jatuh cinta dan sepertinya ingin melakukan adegan bercocok tanam di bawah pohon. Namun saat dalam perjalanan mereka menemukan seorang bocah dengan kepala babi, di mana si gadis mengikuti hingga saat sampai di sebuah gua dan dia langsung terjatuh ke dalam lubang jebakan. Good, Jed. Looks like. Ternyata ini adalah ulah anak-anak Verna ya, di mana mereka langsung melepaskan sebuah mesin mobil tepat di tubuhnya hingga si gadis tewas saat itu juga. Selang beberapa waktu polisi pun tiba, di mana si gadis tersebut ternyata adalah anak dari sang pemimpin kepolisian bernama Hartman. Ini dia orangnya. Emosi karena hal itu, Hartman pun mengancam akan memenjarakan anak tertua Verna. Namun karena tidak adanya bukti dan mengaku hanya menemukan mayat, di sana Hartman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama muncullah Verna yang meminta Z anaknya dilepas. Namun dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur, Hartman pun tetap akan membawa lalu mengatakan bahwa Verna sudah merenggut anaknya, maka dia akan merebut balik anaknya juga. Scene berpindah 10 tahun kemudian, Z pun ditempatkan di sebuah tempat perlindungan anak atau panti, di mana di situ ada banyak sekali anak-anak bermasalah yang memiliki keluarga kriminal, sehingga mereka semua memiliki nama baru agar keluarga mereka tidak bisa mengenalinya. Mandy be transferred to prison. You're a bastard. Hillbilly trash. Tak terima dengan itu, Verna pun izin ke toilet, di mana dia menyembunyikan alarm darurat agar situasi menjadi ciut. Namun usahanya tersebut tak membuahkan hasil dan malah diusir dari panti asuhan. That's it. Lock it down. Akibat alarm yang dibunyikannya, semua pasien pun menggila dan di mana mereka mencoba menerobos pintu keluar untuk bisa kabur dari sana. Di tempat lain, kita akan melihat seorang remaja berbadan tinggi gempal bernama Bud. Ini orangnya. Di mana saat dua penjaga lengah, Bud pun melepaskan ikatan di tangannya untuk kemudian membunuh mereka dan segera pergi ke ruang kepala panti, dan tanpa rasa takut, Bud pun mulai mendekati si kepala panti dan langsung memukul kepalanya ke kaca jendela hingga dia tewas seketika. Dan dari semua kecoaan itu, hanya ada 5 orang yang berhasil kabur. Yang pertama tentu saja adalah Bud, si badan besar, si Ike, sang ketua psikopat, Clarice, gadis psikopat sekalipun pacar dari Ike, Jackson, salah satu anak yang bisa dibilang paling normal di antara yang lain. Dan terakhir mereka membawa seorang perawat cantik bernama Betty untuk dijadikan sandera jika tiba-tiba polisi menangkap mereka. Anyone bolts and everyone dies. Change. No. You're making her get undressed. Dan dari mereka berlima, tentu saja Ike yang paling sok memimpin, di mana Jackson dan Betty kurang menyukai Ike karena sikapnya tersebut. Where are you taking us? Mexico. Perhaps you've heard of it? Di sisi lain, Hartman yang merupakan polisi wilayah pun memeriksa TKP dan menemukan sang kepala panti sudah tertancap di kaca jendela, kemudian menyuruh semua anggotanya untuk menyisir semua daerah guna menemukan para pasien yang kabur.
Kembali ke Ike dan gengnya yang tiba di sebuah kedai untuk kemudian mereka memutuskan maka sembari mencari uang, senjata, dan kendaraan. Sementara Bud menunggu di luar. Jackson dan Betty pun terlihat duduk tegang di sana berharap bisa lepas dari situasi ini. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Ike dan Clary sangat-sangat serasi sekali, di mana mereka merupakan pasangan yang cukup gila dengan melawan beberapa pria dewasa, merebut senjata dan merampas uangnya dan membantai mereka semua dengan penuh rasa semangat dan percaya diri. Tak lama datanglah Hotman di TKP yang sudah terlambat datang ke sana dan hanya menemukan mayat berserakan dengan beberapa pakaian tubuh dan hancur, dan ia sangat menggelikan. Ike dan kawan-kawan pun terlihat sampai di suatu hutan dan menemukan sebuah tempat untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Sementara di mana pemilik tempat tersebut terlihat bunuh diri dan tewas sendiri di sana. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Jackson dan Betty benar-benar ingin segera lepas dari semua mimpi buruk ini. Ike dan Clary justru tengah asik bercocok tanam. Yang paling mengejutkan adalah mereka berdua melakukan itu tepat di samping jasad pemilik tempat tersebut. Gila bener. Tarik sis, semongko. Tetap semangat. Pantang menyerah. Maju terus. Biar lancar. Sukses besar. Saat tengah malam dan semua orang sudah tertidur lelap, Betty diam-diam mencoba kabur dari sana. Namun beberapa meter dari dia keluar sudah ada Ike langsung menyergap, dan tiba-tiba muncul Jackson yang langsung memukulnya hingga mereka berdua terlibat pertarungan kecil. Tak lama Clarice dan Bud pun muncul, di mana dia mengancam akan membunuh Betty jika sekali lagi dia mencoba untuk kabur karena kejadian itu. Ike pun kesal kepada Bud yang ditugaskan untuk menjaga Betty dan menghina Pixie akibat kelalaiannya tersebut. Dan Ike sudah sangat salah sekali setelah mengatakan hal-hal sembarangan kepada Bud, karena Bud merupakan orang yang sangat berperan, di mana dia nekat memukul kepala Ike, menyeretnya, meletakkan gigi dan rahangnya ke batu lalu menginjak sampai membuat kepala Ike pecah. Esoknya, Clarice pun menyuruh Jackson dan Betty mencari Ike, sementara dia akan mencari ke sisi lain. Jackson dan Betty pun menemukan Bud tepat di samping mayat Ike. Clarice pun ditangkap oleh Hotman, di mana dia dipukul kemudian ditembak di bagian. Lalu saat Clarice mengejek anaknya yang sudah meninggal, Hotman pun langsung menembak kepala Clarice saat itu juga. Jackson, Betty, dan Bud pun berusaha lari dari kejaran mereka, dan saat menemukan bangkai hewan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam perutnya guna menghindari penciuman anjing pelacak. Saat polisi sudah pergi, mereka bertiga pun membersihkan diri di danau kecil atau biasa disebut aliran kecil. Dan mereka pun kembali berjalan untuk mencari tempat sembunyi. Namun saat Betty melihat sebuah mobil polisi lewat, dia langsung meneriaki dan meminta bantuan kepada polisi, yang mana hal itu menyebabkan Bud tewas saat dirinya akan menyerang polisi tersebut. Sentak hal itu membuat Jackson emosi, dan seketika wajah baik dan normalnya tiba-tiba berubah, di mana dia memukuli si polisi beberapa kali, meneriakinya, kemudian meletakkan kepalanya di pintu mobil, menghantam pintu mobil ke kepalanya sampai si polisi meninggoy. Di saat mereka pergi, Jackson yang tadinya tampak peduli kepada Betty seketika berubah menjadi marah, karena jika bukan karena Betty memanggil polisi, maka Bud mungkin masih hidup. Tak lama Hotman pun menembaki mobil mereka, di mana wajah Jackson terserempet peluru yang membuat dirinya tampak mengerikan, dan saat Bud hilang kendali, mobil mereka pun terguling yang menyebabkan mereka berdua tak sadarkan diri. Hotman pun membawa Betty dan Jackson ke gudang tempat anaknya dulu tewas, dan faktanya Jackson adalah si Z alias anak Verna yang dulu dia bawa untuk membalaskan dendamnya. Hotman pun memancing Verna dan seluruh keluarganya, di mana dia berencana untuk menghabisi mereka semua, namun justru dialah yang harus tertangkap.
Setelah mengetahui bahwa Jackson adalah Z, anak kesayangannya, Verna pun menjahit wajahnya dengan penuh kasih sayang dan memasangkan sebuah pengikat pada wajah Z yang membuat dirinya terlihat seperti the real psikopat. Kembali ke Hotman yang sedang sekarat, di mana semua anggota keluarga psikopat berkumpul termasuk Betty, dan tak lama muncullah Jackson alias Jet yang membawa sebuah gergaji mesin, di mana Verna mengatakan bahwa orang asing hanya membisikkannya dengan kebohongan. You show him who you are, Jed. Look what that man did to your face. Dan tak butuh waktu lama untuk berpikir, Jack pun langsung menebas tubuh Hotman dengan sangat sadis. Dan saat mereka lengah, Betty pun berusaha kabur dari sana, untuk kemudian Z mengejarnya dengan gergaji mesin. Dan saat Betty menginjak ranjau, dia pun mencoba merayu Jack untuk pergi dari keluarga sadis tersebut. It's not too late. We can still get out of here together. Namun, Jack yang sudah muak dan bersikap baik memilih untuk berpihak kepada keluarganya tanpa rasa ragu sedikit pun. Dia menebas kepala si Betty. This isn't you. It's your crazy mother. It's your crazy. Setelah semua berakhir, Jack pun menguliti kulit wajah Betty yang menjahitnya untuk dijadikan topeng, yang merupakan asal-usul sosok psikopat terkenal yang sering mengejar korbannya menggunakan gergaji mesin. Tamat. Ending yang menggeprekkan. Orang baik mungkin saja jahat, dan orang jahat belum tentu juga baik. Saya Mas Bro undur diri dari layar kaca Anda. Thank you.